Silakan duduk. Bacaan pertama berbicara sedikit tentang kubur. Tuhan menyampaikan kepada Yeskiel tentang membuka kubur. Lalu dalam bacaan berikutnya, bacaan kedua, kita mendengar tentang yang lebih naik sedikit, tentang roh. Ketika manusia mati, ya rohnya tetap ada. Itulah tanda keabadian. Lalu dalam bacaan Injil jelas sekali, tetapi tujuannya bukan kubur, bukan kuasa jahat, tetapi kebangkitan. Saudara-saudara terkasih, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kota Bandung ini. Beberapa kali saya mengantar teman-teman atau tamu yang keliling kota Bandung, terutama kalau lewat alun-alun. Saya yakin nanti pasti ada yang lewat situ. Ya, ada apa di alun-alun Jalan Asia Afrika? Dunia kematian. Aneh ya, seperti tidak ada harga dirinya lagi. Itu manusia-manusia yang pakai dengan segala pernik-pernik itu ya. Kemarin dengan tamu dari Jakarta, malah orang tuanya menggoda anaknya, nanti kita akan lewat sini lagi, udah anaknya udah jerit-jerit gitu ya. Itu zaman saya tahun 90-an waktu masih kuliah di Jalan Nias itu belum ada, tapi entah sejak kapan ada seperti itu yang ada di sini. Seperti mempermainkan, kalau betul-betul itu nanti mengganggu orang-orang, bingung semua itu ya. Nah, saya tidak perlu membicarakan itu, tapi memang mungkin Bandung ini diciptakan dengan keanehan-keanehan itu ya. Kalau Anda nanti keliling akan lihat seperti itu. Tetapi kita mungkin kenal satu istilah, mati gaya ya. Lebaran nggak kemana-mana gitu ya, mati gaya di rumah gitu ya. Saya kebetulan ada tamu jadi tidak jadi di rumah gitu ya. Kadang hidup ini terasa seperti mati gaya. Bukan mati beneran, pasti, tapi kehilangan semangat, rasanya lesu, doa mungkin juga malas. Iman seperti ini seperti HP setelan atau mod pesawat itu ya. Ada tapi tidak aktif. Bacaan hari ini cocok banget dengan situasi demikian. Tadi dikatakan oleh Nabi Yeskiel bahwa Allah itu bersabda kepadanya, "Aku akan membuka kuburmu dan membangkitkan kamu." Di situ kita diajak untuk memahami sungguh bahwa Allah itu spesialis. Spesialis apa? Spesialis kebangkitan. Spesialis menghidupkan yang sudah tidak ada semangat lagi. Atau memberikan semangat untuk mereka yang mati daya hidupnya. Lalu dalam Santo Paulus mengingatkan kalau kita hidup dalam roh atau menurut roh, kita itu sebenarnya sangat hidup, level up, level yang lebih tinggi dari sekedar hidup. Bukan cuma irama hidup ya, seperti nanti mulai hari aktivitas kembali hari Senin, bangun, makan, kerja, tidur, bangun lagi, makan, kerja, tidur, terus berputar seperti itu. Seolah-olah hidup itu maknanya hanya ditemukan di situ, bukan yang lebih dalam. Nah, masalahnya kita sering hidup dengan versi hemat energi. Ya, di HP itu kan ada save mode ya. Kalau dihidupkan itu kita hanya sampai pada taraf untuk terima saja. Mungkin bunyi juga tidak ada, lampu dimatikan. Pokoknya mau hemat semua. Doa seperlunya hanya kalau lagi mood, ada dorongan. Sabar juga, tapi kalau tidak ada yang ganggu, kalau ada yang gangguan, ya jadi tidak sabar lagi. Baik dan sabar itu kumat-kumatan. Kumat baik
kumat sabar, tapi seringkali tidak kumat. Nah, dalam kedalaman renungan Injil, ceritanya menurut saya ini makin seru. Lazarus sudah 4 hari meninggal. Kalau orang main game, anak-anak ini udah sampai game over gitu ya. Sudah 4 hari, sudah fix, sangat fix menurut pemahaman kita manusia. Sudah service over gitu ya, sudah ganti. Artinya menurut perhitungan manusia itu semua tidak mungkin. Tetapi Yesus datang. Bahkan yang paling menyentuh menurut saya itu Yesus menangis. Sengaja saya tadi pelan-pelan membaca tentang Yesus menangis. Bayangkan, Tuhan ikut menangis. Artinya waktu kita sedih, kalau ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, itu nggak apa-apa. Yesus tidak akan berkata, sudahlah, jangan lebay. Tuhan mau ikut merasakan, disitulah empati Allah kepada manusia. Dan Lazarus keluar, walau masih ada halangan. Terbungkus kain kafan, itulah halangannya. Agak unik atau lucu kalau dibayangkan, jalan masih seperti itu ya, seperti mumi hidup gitu. Tapi titik baliknya bahwa Tuhan membangkitkan kita, memberi semangat, daya hidup. Saudara-saudara terkasih, baru kemudian Tuhan meminta orang untuk melepaskan ikatan-ikatan yang ada pada Lazarus tadi, dan mungkin juga itu ikatan yang membelenggu kita. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam pembicaraannya Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengampuni, tidak pernah lelah. Kitalah yang sering lelah untuk kembali pada kebaikannya. Maka memang Prapaskah ini kita memang diajak terus untuk kembali pada titik itu. Tetapi sering kita sudah nyerah duluan. Padahal Tuhan pasti bilang, ayo keluar dari kuburmu, keluar dari kemalasanmu, keluar dari iri dengki, kebencian yang kadang malah dipelihara gitu ya. Keluarlah dan bangkitlah. Santo Agustinus pernah mengatakan begini, bangunlah hai engkau yang tidur, dan Kristus akan menerangi engkau. Artinya, kita itu jangan betah, jangan kerasan di kubur yang nyaman, entah itu dosa, kemalasan, kebiasaan buruk dan sebagainya. Maka sekarang tinggal pertanyaannya, apa yang masih tinggal, yang kita masih tinggali, masih kita pegang erat dan juga pasti membelenggu. Mungkin kubur tentang malas berdoa, kubur rasa marah, atau kubur juga dikatakan nanti saja tobatnya, nanti ada waktunya katanya. Tetapi Yesus berseru kepada kita melalui Lazarus, ayo keluarlah. Bukan keluar dari gereja ya, masih ditutup pintunya. Tantangan kita memang menjadi sempurna, dan itulah Lazarus yang disempurnakan oleh Yesus. Dari kematian keluar kepada kebangkitan, dilihat oleh sedemikian banyak saksi mata. Lazarus ketika keluar itu masih terikat dengan banyak belenggunya. Tetapi yang penting nggak apa-apa. Yang penting mau melangkah keluar dulu, mau melepaskan itu semua. Tuhan yang menuntun. Maka saudara-saudara terkasih, di masa Prapaskah ini kita tidak cuma ikut suasana ya, puasa selalu yang dibicarakan puasa, pantang dan sebagainya. Amal kadang-kadang kurang disentuh gitu ya. Ikut suasana tapi benar-benar bangkit sedikit demi sedikit, walaupun itu semua sulit, tetapi terus
kita tumbuh. Karena bersama Tuhan ternyata tidak ada yang terlalu mati untuk dibangkitkan, bahkan untuk kematian seperti Lazarus. Maka berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.